Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube Iqbal Zamzami. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke kalian aplikasi apa saja sih yang wajib, yang harus kita gunakan sebagai YouTuber pemula. Yuk simak videonya. Yang penasaran, silahkan, kita akan belajar sama-sama. Silahkan dan selamat menonton. Nah teman-teman, kira-kira apa saja sih aplikasi yang wajib kita miliki untuk YouTuber pemula? Nah yang teman-teman, yang saya gunakan yang pertama itu adalah aplikasi YouTube itu sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak punya aplikasi YouTube, bagaimana kita bisa mengupload video yang sudah kita edit hingga kita bisa membagikannya kepada teman-teman lainnya? Nah, bagaimana cara mendownload aplikasinya? Silahkan teman-teman nanti buka di Play Store, lalu buat email hingga kita bisa menggunakan aplikasi YouTube tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa melihat ataupun melihat berita-berita viral hingga kita bisa menjadikan sebagai referensi untuk kita membuat konten hingga konten itu bisa dibagikan dan dilihat oleh orang-orang. Kita cari, kita share. Misal kita hari ini kita berita apa sih atau konten apa sih yang viral, kita share lalu kita jadikan sebagai referensi untuk kita bisa membuat video-video tersebut. Nah, kita juga bisa banyak belajar dari kolom share itu, kolom pencarian untuk melihat tema ataupun subscriber mana ataupun konten mana yang paling banyak ditonton oleh teman-teman dan paling banyak yang dibutuhkan oleh teman-teman yang dicari di YouTube itu sendiri. Nah, yang kedua teman-teman, tidak hanya aplikasi YouTube, kita juga harus perlu aplikasi YouTube Studio. Karena kenapa? Di aplikasi YouTube Studio ini kita lebih bisa melihat lebih rinci perkembangan YouTube kita. Tidak hanya itu saja, kita lebih banyak bisa ataupun lebih banyak mengedit video kita agar langkah-langkah yang kita gunakan itu tidak salah hingga video kita itu bisa ditonton banyak orang. Mulai dari bagaimana kita membuat judul, mengetek bagaimana kata kunci sebagai judul video kita, lalu kita bisa juga membuat kategori siapa saja yang bisa menontonnya, lalu kita bisa memilih bahasa, lalu kita bisa melihat lisensi dari YouTube kita itu sendiri. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat perkembangan YouTube kita, mulai dari analisis videonya, bagaimana trafficnya, apa saja yang paling banyak ditonton dalam video dalam YouTube kita, dalam konten kita. Jadi kita bisa melihat video-video teratas yang dilihat dari video kita. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa melihat langkah-langkah monetisasi YouTube kita, dari mulai berapa subscriber kita dan berapa jam tayang kita. Lalu yang ketiga teman-teman, yang saya gunakan tentunya aplikasi editing video, yaitu CapCut. Nah, saya menggunakan CapCut ini menurut saya sangat simple dan mudah saya gunakan. Dulunya saya sangat sulit untuk menggunakannya karena belum paham sama sekali. Namun akhirnya saya belajar dan sering untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ternyata alhamdulillah itu sangat-sangat mudah. Itu menurut saya sangat lengkap dan sangat bagus untuk menopang ataupun membantu kita untuk mengedit video kita. Ada bisa merubah teksnya, merubah latar backgroundnya, mengubah efek dari suaranya, mengubah kecepatan dari suaranya, bisa juga mengubah efek bagian tubuh, bisa juga mengubah filternya, dan masih banyak lagi. Tentunya apabila kita rajin, apabila kita sering-sering membuka dan menggunakannya, tentunya kita akan lebih paham lagi. Nah teman-teman, itulah 3 aplikasi yang wajib kita miliki sebagai YouTuber pemula. Ada aplikasi YouTube itu sendiri sebagai alat untuk kita bisa mengupload video-video kita. Yang kedua, aplikasi YouTube Studio sebagai alat untuk kita bisa mengecek perkembangan bagaimana video-video yang kita upload. Yang ketiga, alat editing video-video kita. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi pengedit video yang dikemas dengan mudah
dengan mudah dan bagus. Salah satunya ada CapCut, KineMaster, dan masih banyak lagi. Tentunya teman-teman bisa memilih di Play Store bagaimana size-nya, bagaimana bagusnya, bagaimana pilihan kalian yang kalian suka. Tentunya kalian bisa memilih sesuai dengan kemauan kalian sendiri. Sebenarnya tergantung dari kita. Apabila kita mau belajar, maka itu sangat mudah untuk kita gunakan. Yuk teman-teman, gunakan handphone dan kemampuan kita untuk bisa mengeksplor diri agar lebih bermanfaat. Yang tadinya kita malu-malu untuk berbicara di muka umum, sekarang yuk ada wadah untuk kita bisa meng-share ilmu kita ataupun sharing kepada teman-teman lainnya, mengamalkan ilmu, lebih bisa mengekspor, lebih bisa menyalurkan hobi kita untuk bisa berbagi ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Yuk teman-teman, sekarang kita manfaatkan teknologi sebagai ajang alat untuk kita menambah suatu wawasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.